Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudara? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pagi pada hari ini, mari saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi. Pagi ini kami bersuka cita Tuhan, karena kami boleh bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Kami rindu Engkau bicara buat setiap hati kami, urapi hamba-Mu, suci kuduskan layakan kami pagi hari ini berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, berbicaralah ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pagi hari ini saya berikan judul Jaga Hati. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, siapkan Alkitab Saudara. Kita buka dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, di awal tahun 2023 ini, semua karena Tuhan. Dan di 2023 ini pun kita bisa melihat tanpa kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita juga punya iman dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai hidup setiap kita di sepanjang tahun ini. Nah, cuma masalahnya Bapak Ibu Saudara, kerap kali kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di 2023 ini. Tetapi kerap kali ketika masalah, sakit penyakit, pergumulan, goncangan, badai menerpa hidup setiap kita, yang paling pertama kali merespon adalah hati kita. Kerap kali ketika hidup kita tidak di dalam Tuhan, respon kita akan berbeda ketika kita hidup di dalam Tuhan. Nah, Tuhan mau bawa kita di awal tahun 2023 ini. Pastikan respon kita benar. Respon hati kita ini benar. Oleh sebab itu kita harus jaga hati kita. Kita harus jaga hati kita ini jangan sampai rusak. Jangan sampai terkontaminasi. Jangan sampai hati ini diisi dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga responnya pun tidak baik. Nah, Tuhan mau 2023 apa yang masuk dalam hati kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran, maka respon yang keluar dari hidup kita, dari hati kita, itu akan membawa kepada kebinasaan. Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan kita, bagaimana kita bisa mengalami, menikmati penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Yang pertama, yang utama adalah kita jaga hati. Bagaimana caranya kita bisa jaga hati? Tuhan ajar di firman Tuhan ini di Yosua pasalnya yang pertama ayat 9 ini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini? Saudara, yang pertama kita harus kuat dan teguh. Apanya? Hati kita harus kuat dan teguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa kuat dan teguh kalau kita hidup di luar Tuhan? Sangat gak mungkin. Mungkin saja, tetapi itu sifatnya sementara. Sifatnya itu gak long term. Kita bisa kuat tapi terbatas. Tapi di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, kalau hati kita bisa kuat dan teguh, karena ada pengharapan di dalamnya. Karena ada kepercayaan yang penuh. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa teguh tanpa hubungan dengan Tuhan? Oleh sebab itu kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Lagi-lagi
Tuhan ingatkan ini hubungan, relation, connecting. So, Bapak Ibu Saudara, layaknya sebuah handphone tanpa jaringan, tanpa koneksi, maka apa artinya sebuah handphone ini cuma bisa main game, gak bisa dipakai untuk komunikasi. Utamanya, handphone adalah untuk berkomunikasi. Begitu pula juga dengan kita. Kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Bapa. Pastikan terus terkoneksi dengan baik. Kita harus bangun hubungan itu hari lepas hari. Supaya apa? Ketika masalah, sakit, penyakit, kita bisa apa? Kuat dan teguh. Karena kita berpegang pada firman Tuhan. Kita berpegang pada janji firman-Nya. Karena janjinya itu ya dan amin. Artinya pasti digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Supaya kita bisa jaga hati kita di sepanjang tahun ini. Supaya kita bisa kuat dan teguh, kita hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga apa? Ketika masalah datang, pergumulan, kita bisa kuat dan teguh. Cuma pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kita harus baca? Sampai kapan kita harus renungkan? Sampai kapan kita harus terkoneksi dengan Tuhan? Sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan. Sampai kapan kita harus bertahan? Sampai Tuhan buka jalan. Sampai sesuatu terjadi. Amin, saudara. Jadi jangan menyerah. Kalau Tuhan belum merespon apapun, jangan menyerah. Firman Tuhan berkata, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. 2 kali dikatakan nantikanlah Tuhan. Artinya kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Sampai Dia merespon. Sampai Dia menengadahkan matanya kepada kita. Nantikan Tuhan senantiasa. Sekalipun doamu rasanya belum dijawab, terus nantikan Tuhan. Terus percaya, terus berharap. Dan kata teguh di sini, ini seperti digambarkan kita berdiri dengan begitu gagahnya. Kalau angin menerpa kita tetap berdiri. Sekalipun mungkin ada hujan, kita tetap berdiri. Itu teguh. Kata teguh diartikan seperti itu secara body language. Artinya, kalau kita nggak punya kepercayaan yang benar di dalam kebenaran, kita nggak akan mungkin bisa berdiri dengan teguh. Bahkan kita rela mengorbankan nyawa kita. Karena apa? Kita pegang janji Tuhan. Oleh sebab itu kita harus punya keyakinan teguh. Pegang janji Tuhan bahwa Dia nggak akan pernah tidak menepati janji. Dia pasti menepati janji. Pegang teguh itu. Dengan kita berpegang teguh akan janji firman Tuhan, disitulah Tuhan akan merespon. Disitulah Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Karena kita sudah lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa teguh hidup dalam kebenaran, pastikan hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan karena kebenaran itu, kita bisa berdiri dengan teguh apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun cobaannya. Kita tetap berdiri atas janji firman Tuhan atas hidup kita. Kita gak goyah sampai sesuatu terjadi. Dan saya percaya, maka sesuatu itu pun akan terjadi. Itulah bagian Tuhan. Dia akan kerjakan, Dia akan respon. Amin, saudara. Yang kedua, firman Tuhan di sini katakan supaya kita bisa survive, kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa di 2023 ini. Firman Tuhan katakan, jangan kecut. Kata kecut ini gambaran tentang takut, gambaran tentang khawatir. Berapa banyak ketika masalah datang kita langsung cepat respon yang keluar adalah kita takut, kita khawatir, kita bingung, kita panik. Kerap kali kita alami di tahun-tahun yang lalu, 2022, masalah datang, anak sakit,
khawatir, takut, panik. Gempa bumi atau apapun itu terjadi di sekeliling kita. Kita takut COVID-19, takut, panik, gentar. Kecut langsung hati kita. Saudara, firman Tuhan hari ini ingatkan kita. Kalau kita hari ini bisa survive lewati COVID, itu artinya penyertaan Tuhan luar biasa sempurna buat hidup saudara dan saya. Kalau saat itu aja kita bisa lewat, 2023 ini juga kita pasti bisa lewat. Yang paling utama adalah kita harus terus bersandar, terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Saudara, kita gak boleh takut. Ketika masalah datang kita gak boleh kabur. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di Ayub, ayat ini adalah perkataan Tuhan Allah kepada Ayub. Tuhan Allah sedang menegaskan sesuatu, menggambarkan seekor kuda yang begitu berani, bahkan dikatakan tidak kecut. Kuda ini tidak kecut hati. Ya, saya bacakan saja ya. Ayub 39 ayat 22, terjemahan baru. Kedahsyatan ditertawakannya. Ya, kedahsyatan apapun yang menghadang ditertawakan oleh si kuda ini. Tuhan Allah katakan, ia tidak pernah kecut hati, dikatakan gitu. Dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Pedang menghadang di depan kuda-kuda ini. Ya, prajurit-prajurit maksudnya menghadang dengan pedang. Kuda ini pantang mundur, dia hadapi, dia maju dengan berani, dengan tidak kecut hati. Diartikan seperti itu, saudara. Dan kalau kita coba lihat dalam terjemahan BMIK, kita bandingkan. Ayat ini berkata, ia tahu artinya gentar dan takut. Tak ada pedang yang membuat dia surut. Artinya kecut hati ini diartikan dengan gentar dan takut. Jadi kalau kita sedang gentar dan takut, Tuhan mau kalau seekor kuda dia bisa punya keberanian. Dia pantang, dia gak ada takutnya, dia hadapi musuh-musuhnya, pedang-pedang yang menghadang di depan dia. Karena dia punya keyakinan yang teguh. Karena dia tahu hari itu yang berjalan bersama dengan dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak saudara, kita harus yakin teguh bahwa dalam kita melewati masalah, ada Tuhan yang menyertai di samping kita. Dia gak pernah sekalipun tinggalkan kita. Bahkan sekalipun pedang menghadang di depan kita, kita percaya Tuhan yang akan halau segala pedang-pedang di depan kita. Dia akan kalahkan setiap musuh kita. Dia akan berperang ganti kita. Masalah apapun yang akan kita hadapi 2023 ini, ingatlah Tuhan menyertai kita. Jangan pernah kecut. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar, saudara. Saudara harus percaya Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat saudara maju, berperang menghadapi setiap apapun yang menghadang di depan saudara. Sakit penyakitkah? Pergumulan rumah tanggakah, ekonomikah, pekerjaankah, pelayanan-kah? Mari kita fokuskan hati pikiran kita kembali bahwa Tuhan yang akan menyertai kita dan Dia yang akan berjalan di depan kita. Dia akan menjadi tiang awan dan tiang api buat kita. Amin, saudara. Kita harus pastikan ini supaya kita bisa berhasil menjadi seorang pemenang di 2023 ini. Pastikan kita gak kecut. Amin, saudara. Yang ketiga, pastikan hati kita ini gak tawar. Firman Tuhan katakan jangan kecut dan tawar hati. Ini penting. Kalau sampai kita orang percaya tawar hati, selesai sudah Bapak Ibu Saudara. Tawar hati itu bicara tentang apa? Putus asa. Rasanya kalau orang Kristen sampai putus asa, selesai sudah. Karena sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk percaya
dan berserah sama Tuhan. Percaya, berserah sepenuhnya. Bukan pasrah, saudara. Kalau pasrah yaitu putus asa, tawar hati. Tapi Tuhan ajarin kita untuk percaya dan berserah. Artinya tetap melangkah dengan iman. Sekalipun gak ada jalan, tapi tetap melangkah dengan iman. Yakin percaya Tuhan buka jalan. Sekalipun yang di depan mata tertutup. Tapi waktu kita melangkah dengan iman dan percaya, suddenly, seketika itu juga, sekonyong-konyong terbukalah pintu. Amin, saudara. Mari kita punya iman teguh. Semua itu dimulai dari apa? Kebenaran. Tanpa kebenaran kita gak akan punya hati yang teguh. Bahkan kita mudah tawar hati, mudah putus asa, patah semangat. Amin, saudara. Mari kita jaga hati. Jaga hati kita supaya kita gak tawar hati. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 24 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Justru di masa kesesakan, kita punya iman, kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan, kita gak putus asa. Ada kekuatan yang baru. Tapi kalau di dalam tekanan, masalah, pergumulan, kita tawar hati, malah semakin kecil kekuatan kita. Kita makin gak berdaya. Kita makin, udahlah, menyerah. Oleh sebab itu, dalam kesesakan apapun, jangan pernah putus asa. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kuncinya bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang engkau alami, supaya engkau gak tawar hati, supaya engkau gak putus harapan, putus asa, mulailah bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada padamu hari ini. Engkau masih diberikan istri yang luar biasa. Engkau masih diberikan suami yang luar biasa. Engkau masih diberikan anak-anak yang luar biasa. Bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Hari ini engkau masih boleh makan. Bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Maka itu akan timbul kekuatan yang baru. Maka gak ada lagi itu tawar hati. Saya percaya bersyukur akan memberikan kita kekuatan yang baru. Banyak bersyukur di 2023 ini. Karena kondisi apapun yang sedang menghadang, yang akan menyerang kehidupan kita, ketika kita bersyukur, ada kekuatan baru untuk kita bisa bangkit. Dan yang paling utama, hati kita terjaga. Amin, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menyaksikan, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, kuatkan, teguhkan hati kita. Caranya, bangun hubungan dengan Tuhan. Terus terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, jangan kecut. Jangan takut. Amin, saudara. Jangan takut apapun yang menghadang. Jangan takut. Bagaimana kita bisa tidak takut? Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai engkau. Dia yang akan berperang ganti engkau. Percaya bahwa Dia senantiasa menyertai engkau. Punya keyakinan itu, percaya Dia di sampingmu. Yang ketiga, jangan tawar hati. Bagaimana supaya kita gak tawar hati? Terus naikkan syukur sama Tuhan. Terus naikkan pujian syukur sama Tuhan. Maka saya percaya tahun 2023 ini kita akan sanggup menghadapinya dan berakhir sebagai pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan, firman ini boleh dimeteraikan dalam loh hati kami masing-masing, meneguhkan, menguatkan, membangkitkan semangat kami. Kami terima di dalam iman dan kami sungguh-sungguh mau bangun Tuhan, hubungan yang benar dengan Tuhan. Kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan menyertai kami. Engkau gak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan kami mau terus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dalam melewati segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan dan sedang menyaksikan penyertaan Tuhan yang tanpa batas. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.